إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat adalah iman. Meluruskan iman, menguatkan iman. Keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan yang benar kepada agama Allah. Keyakinan yang benar kepada kitabullah. Keyakinan yang benar kepada para malaikat Allah. Keyakinan yang benar kepada negeri akhirat. Keyakinan yang benar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bila di dalam hati kita ini ada iman yang sahih, iman yang benar, baru kita ini ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila seseorang ini tidak ada iman yang sahih dalam hatinya, walaupun dia ini orang kaya, walaupun dia ini orang yang tampan, walaupun dia ini seorang raja, maka sama sekali tidak ada nilainya, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ini hanya merupakan sampah-sampah saja yang akan dilempar ke dalam api neraka, tidak ada harganya. Tapi bila seseorang ini ada iman yang sahih dalam hatinya, inilah orang yang mulia yang sebenar-benarnya. Raja yang sebenar-benarnya adalah orang yang di dalam hatinya ada iman yang sahih. Kalau orang itu ada iman yang sahih, maka sebentar lagi, mungkin nanti malam, mungkin besok pagi, atau setelah itu dia akan dikirim ke surga Allah SWT, menjadi raja-raja di surga Allah SWT. Orang yang kaya yang sebenar-benarnya adalah orang yang ada iman yang sahih di dalam hatinya. Orang yang ada iman yang sahih, sebentar lagi, mungkin besok, mungkin lusa, atau setelah itu akan dikirim ke surga Allah menjadi orang yang kaya yang tidak ada batas kekayaannya. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Orang yang beruntung, yang sebenar-benarnya beruntung adalah orang yang iman. Imannya sahih kepada Allah SWT. Iman sahih kepada Rasulullah SAW. Sebentar lagi dia akan dikirim ke surga, menghadap kepada Allah, dapat ridha Allah, berkumpul dengan para nabi, para rasul, para wali-wali Allah dalam kehidupan yang kekal abadi, yang selama-lamanya.
Tapi bila iman tidak ada atau iman tidak sahih, sudah tidak ada nilainya apa-apa. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu lagi dan lagi mendengarkan pembicaraan masalah iman, berbicara masalah iman, usaha iman, mencari pengalaman iman. Pertama kali usaha iman ini adalah belajar mengenai lafaz iman, yaitu la ilaha illallah. Ini lafaznya iman, bahwa tidak ada yang berhak disembah illallah, selain Allah. Disembah itu apa yang dimaksud? Kata para ulama, disembah itu maksudnya adalah dicintai dengan sebenar-benarnya, ditakuti dengan sebenar-benarnya, sehingga ditundui dengan sebenar-benarnya. Itu namanya disembah. Yang berhak untuk dicintai dengan sebenar-benarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak ditakuti dengan sebenar-benarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak ditunduki dengan sebenar-benarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak diharap hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kebaikan yang ada di dunia, yang ada di akhirat, yang ada sekarang, yang akan datang, yang telah lalu, hanya Allah yang bisa mendatangkannya. Maka yang berhak untuk diharap, berhak untuk dicintai hanyalah Allah SWT. Kita ini baru melihat makhluk-makhluk Allah saja bisa tergila-gila. Ya. Melihat makhluk-makhluk Allah saja bisa tergila-gila. Makhluk-makhluk Allah yang ada di dunia ini, kita bisa tergila-gila, termenung-menung, ngelamun siang dan malam, gara-gara melihat makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Padahal malaikat Allah Ta'ala, semua keindahan-keindahan yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding keindahan yang ada di surga. Seluruh keindahan yang ada di surga itu bila dilipatkan berjuta-juta kali, bermiliat-miliat kali, bertriliun-triliun kali, sampai tidak ada batasnya, tidak ada apa-apanya sama sekali dibandingkan dengan keindahan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Seumpama manusia ini kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dicintai selain Allah. Maka ketika ahli surga melihat surga, lupa dengan dunia. Betul-betul mereka merasakan dunia ini betul-betul tidak ada nilainya sama sekali. Tapi ketika ahli surga tadi diizinkan untuk menghadap kepada Allah, mereka berteriak-teriak, ya Allah, ya Allah. Mereka lupa dengan surga semuanya, lupa dengan seluruh kenikmatan surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kesusahan-kesusahan yang ada di dunia ini, kita sudah ngeri. Kesusahan-kesusahan yang ada di dunia ini sudah mengerikan, membuat kita menggigil ketakutan. Kesusahan semua yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding kesusahan yang ada di neraka. Dan bila kesusahan yang ada di neraka itu dilipat gandakan jutaan kali, triliun-triliun kali, sampai tidak ada batasnya, tidak ada apa-apanya dibanding kesusahan yang dalam khazanah Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya manusia ini mendengar lafaz Allah saja menggigil, karena dahsyatnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasnya. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala, seumpama kekayaan yang ada di dunia ini dikumpulkan menjadi satu,
kekayaan yang ada di surga, yang ada di akhirat, semua dikumpulkan menjadi satu. Ini tidak ada apa-apanya. Ini baru satu tetes dari kekayaan yang tersimpan di dalam khazanah Allah, di dalam gudang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semestinya manusia ini berharap kepada kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi harapannya kepada apa saja. Kalau saya taat kepada Allah, beres. Allah itu maha kaya. Kalau saya dicintai oleh Allah SWT, beres. Allah itu maha kaya. Nah, mulaikan Allah SWT, kalau orang itu dicintai oleh seorang raja, maka dia akan merasa dalam hatinya, beres saya sudah. Bagaimana pula kalau orang itu dicintai oleh pencipta seluruh raja, pencipta seluruh raja. Kalau orang itu disayang oleh orang kaya, ayah saya ini orang kaya kok, nggak usah mikir saya itu, sawahnya 30 hektar kok. Ayah saya orang kaya, nggak mikir, dan ayah saya ini sayang sama saya. Bagaimana kalau orang itu disayang oleh Allah, yang menciptakan seluruh orang yang kaya di alam semesta ini? Semestinya dia ini akan menjadi tenang, tentram, bahagia, tidak khawatir apa-apa. Tidak khawatir apa-apa. Memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila orang itu mengenal keagungan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak mungkin terjadi. Kalau orang itu kenal kepada keagungan Allah, maka tertanam dalam hatinya, tidak ada yang diharap selain Allah, tidak ada yang disembah selain Allah, tidak ada yang ditakuti selain Allah, tidak ada yang diminta selain Allah. Mencintai Allah, mengagungkan Allah, takut kepada Allah, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya belajar lafaz iman. Setelah belajar lafaz iman ini semula kan, perlu kita ini belajar pengalaman iman, pengalaman hubungan dengan Allah. Bagaimana caranya semuanya? Di saat-saat keadaan itu mengajak kita untuk terkesan dengan makhluk, kok kita ini tetap tidak terkesan dengan makhluk, hanya tawajuh kepada Allah, zahir batin, saat itu nanti kita dapat pengalaman iman. Jadi cari pengalaman iman itu begini caranya. Di saat suasana-suasana semua itu mengajak kita untuk tawajuh kepada makhluk, berharap kepada makhluk, takut kepada makhluk, terkesan dengan keadaan, kok kita ini tawajuh terus kepada Allah, nanti pasti kita akan dapat pengalaman iman. Ini ceritanya dalam Al-Quran banyak. Ketika seorang ahlul iman dari keluarga Fir'aun, rajulun mu'minun min ali Fir'aun, dalam surat Ghafir, ketika satu orang ahlul iman dari keluarga Fir'aun menghadapi ancaman-ancaman Fir'aun, tetapi dalam suasana seperti itu dia dakwah pada Fir'aun, cerita keagungan Allah kepada Fir'aun, dan dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan diriku kepada Allah. Allah maha tahu terhadap hamba-hambanya.
Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan diriku kepada Allah. Allah Maha tahu terhadap hamba-hambanya. Fabaqahullahu sayyiati ma makaru. Ketika orang iman dari keluarga Fir'aun tadi, dalam suasana semua itu mengajak takut kepada makhluk. Tapi dia ini tidak takut. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan diriku kepada Allah. Akhirnya dijaga oleh Allah. Sehingga Fir'aun dengan pasukannya tidak bisa berbuat apa-apa di depan orang ini. Ini ceritanya banyak. Para nabi, orang-orang iman dahulu. Para sahabat diceritakan dalam Al-Quran. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Datang orang-orang kepada para sahabat memberitahu, oh musuh-musuh sudah siap untuk mengganyang kamu semua. Ini suasana itu mengajak orang itu tawajuh pada makhluk, mengajak orang itu ketakutan kepada makhluk. Tapi para sahabat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja. Sebaik-baiknya yang diserai segala urusan adalah Allah. Akhirnya datang pertolongan Allah kepada para sahabat. Yang dikhawatirkan, yang ditakut-takutkan tadi ternyata tidak bisa apa-apa. Pasukan-pasukan Mekah yang akan menyerbu sahabat malah pada pulang semua. Ini pengalaman para nabi dulu, pengalaman para sahabat dulu. Suasana mengajak untuk tawajuh pada makhluk, kok tidak mau tawajuh sama makhluk, tetap tawajuh pada Allah. Alamat ini akan dapat pengalaman iman. Seperti Nabi Musa juga, depannya lautan, belakang pasukan Fir'aun. Teman-temannya semua, inna lamudrakun. Sudah, kami hancur. Suasana mengajak tawajuh pada makhluk, teman-teman mengajak tawajuh pada makhluk. Ya, tapi Nabi Musa, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Jangan begitu, Tuhanku bersama aku. Inna ma'ya rabbi, Tuhanku bersama aku. Dia akan memberikan petunjuk pada aku. Akhirnya datang pertolongan Allah kepada Nabi Musa. Lautan dibelah menjadi jalan raya. Kalau dalam bayan begini mulai kan, memang semua mengajak tawajuh pada Allah. Ya enggak? Semua mengajak tawajuh pada Allah, terus kita tawajuh pada Allah. Ini bagus. Tapi yang lebih bagus lagi kalau kita ingin dapat pengalaman, suasana mengajak tawajuh pada makhluk, suasana mengajak berharap pada makhluk, takut pada makhluk, kok kita tetap tawajuh pada Allah. Nanti kita dapat pengalaman. Dapat pengalaman. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mau jaulah. Ketika mau berangkat, tiba-tiba istrinya berteriak-teriak. Pak, ada apa? Ini anak kita hilang, Pak. Loh, hilang? Nah, bagaimana kok bisa hilang? Ya nggak tahu, tadi jalan-jalan di depan itu saya cari kemana-mana nggak ketemu. Ya saya mau jaulah. Ya penting jaulah apa penting anak? Katanya istrinya. Dia merenung. Kalau sudah ditanya begitu bagaimana kira-kira? Penting jaulah apa penting anak? Bingung ini. Bayan 20 tahun itu jadi lupa semua. Ya kan? Direnung. Penting jaulah katanya.
Penting jauhlah, karena jauhlah ini perintah Allah. Kalau saya menjalankan perintah Allah, nanti akan dapat ridho Allah, dapat pertolongan Allah. Langsung jauhlah. Jauhlah taskil, bentuk jamaah. Setelah bentuk jamaah mau kencing di belakang masjid, tiba-tiba ada orang berteriak-teriak, Pak, ini ada anak kecil di sini, anaknya siapa Pak ini? Balah, anak saya ini. Masya Allah. Jadi orang itu kalau suasana itu mengajak kepada makhluk, kok dia tetap tawajuh kepada Allah, itu nanti dia dapat pengalaman macam-macam. Kalau kita melihat Al-Quran, ceritanya serupa semua begitu. Kapan pertolongan Allah datang pada para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah zaman dulu, ketika suasana mengajak kepada makhluk, tapi mereka tetap tawajuh pada Allah. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Tangannya ditali sama Namrud, kakinya ditali sama Namrud, dilemparkan dalam api. Semua suasana mengajak untuk tawajuh pada makhluk, tapi beliau tidak terkesan dengan suasana ini, tetap tawajuh pada Allah. Hasbunallah, cukup Allah. Bahkan para malaikat pun datang mau menolong. Semestinya ini Nabi Ibrahim tawajuh pada para malaikat. Wah, ini datang para malaikat ini. Apa ini? Namrud dibanding para malaikat, kebak sekali, habis Namrudnya. Tetapi anehnya itu Nabi Ibrahim juga tidak terkesan dengan para malaikat ini. Hasbunallah, cukup Allah. Akhirnya datang pertolongan Allah SWT. Nah, kita ini kalau sudah mengalami seperti ini, nanti dapat pengalaman. Tapi kalau baru dengar bayan, nulis bayan, dengar bayan, nulis bayan, menyampaikan bayan, itu baru belajar lafadznya iman namanya. Tapi kalau keluar di jalan Allah, dengan menghadapi macam-macam masalah, tetap tawajuh kepada Allah, nanti dapat pengalaman. Setiap orang pengalamannya nanti macam-macam, berbeda-beda. Pakai syarat itu saja, satu aja syaratnya. Pokoknya kalau ada ajaan kepada makhluk, hati tawajuh pada Allah. Makhluk nggak bisa, makhluk nggak bisa. Nah, mulaikan Allah SWT. Nabi Yusuf alaihissalam digoda sama Zulaikha, wanita yang tercantik pada zaman itu. Pintu-pintu dikunci. Wa qalat haytalat. Mari ke sini, mari ke sini. Tapi Nabi Yusuf tawajuh pada Allah. Ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwaya. Ma'adallah, aku berlindung pada Allah. Langsung beliau lari. Tiba-tiba pintu-pintu yang terkunci tadi pada terbuka sendiri sebenarnya. Jadi orang itu kalau tawajuh pada Allah, walaupun suasana sudah mau kejungkir itu ya, ada aja jalan keluarnya. Ada aja jalan keluarnya. Tapi kemudian Zulaikha bikin masalah, bikin fitnah-fitnah, laporan kepada suaminya, ini Yusuf ini, dia menggoda saya, macam-macam. Akhirnya apa yang terjadi semalekan? Nabi Yusuf orang tawajuh pada Allah. Tiba-tiba itu ada bayi di rumah itu ngomong. Yang biasanya nggak pernah ngomong, lo ngomong. Bayi masih digendong, belum bisa ngomong, tahu-tahu ngomong. Itu Yusuf itu, kalau
bajunya sobek dari depan, berarti Zulaikha benar. Kalau sobek dari belakang, Zulaikha salah, yang benar Yusuf. Ternyata sobeknya bajunya Nabi Yusuf itu dari belakang. Akhirnya suaminya Zulaikha ini paham, oh istri saya yang keliru. Istri saya yang keliru. Jadi orang itu kalau dituduh macam-macam itu nggak usah mengelak, tawajuh aja sama Allah, ma'adzallah, tawajuh pada Allah. Nanti ada yang membela sendiri. Sampai bayi pun bisa membela nanti. Ini orang dakwah begini, bikin masalah, bikin kerusakan, bikin astagfirullahaladzim. Tawajuh pada Allah saja. Nanti kan orang lain yang Allah gerakkan untuk membela. Nanti bisa bayi-bayi ngomong nanti. Lu salahnya orang di masjid itu apa toh Pak? Kok dimarah-marah itu salahnya itu apa? Lah iya, ya gak salah apa-apa loh. Akhirnya ya. Orang di masjid kok dimarah-marah itu lo salah apa? Dia nggak minta uang, nggak minta apa ya, bekal sendiri-sendiri. Ya iya, salah apa ya? Saya sendiri nggak tahu salahnya. Jadi sudah mulai kan ta'ala. Kalau suasana kita ini mengajak untuk tawajuh pada makhluk, tawajuh pada Allah, nanti kita ini dapat pengalaman-pengalaman. Jangan kalau ingin marah dilampiaskan marahnya, ingin membela diri dilampiaskan pembelaannya. Itu nanti kita ini nggak dapat pengalaman iman. Kalau ingin kita dapat pengalaman iman, kalau mau marah ditahan, tawajuh pada Allah. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan macam-macam nusrahnya kepada kita. Allahu waliyyu man sakat. Katanya para ulama, Allah itu akan membela orang yang diam. Allahu waliyyu man sakat. Allah itu membela orang yang diam. Jadi kalau orang itu dicaci maki begini wis diam, nanti Allah yang membela. Tapi kalau kita ini ganti juga marah, nah nanti kita pertandingan tinju, ya, pertandingan tinju. Ya. Jadi tontonan orang. Maka satu hari ada orang mencaci maki Abu Bakar, dicaci maki begini. Nabi mendengar itu senyum aja. Lama-lama Abu Bakar nggak tahan, ganti mencaci dia. Maka Nabi langsung marah dan pergi. Maka Abu Bakar terkejut, kenapa ya Rasulullah engkau pergi? Ketika kamu tadi dicaci maki diam saja. Saya lihat para malaikat pada datang membela kamu. Tapi ketika kamu ganti marah, saya lihat malaikat-malaikat pada pergi, syaitan datang. Ya, saya nggak mau duduk di tempat yang ada syaitannya ini. Nah kalau malaikat datang, alamat hidayah akan datang. Karena malaikat ini makhluk-makhluk suci. Nah kalau syaitan datang, siapa yang akan datang? Yang akan datang adalah dhalalah, kesesatan. Makanya wongis dielek-elek, meneng wae. Kamu kok diam saja, Mang? Ini belajar diam kok, Pak. Saya itu ngengkel itu sudah lama, berpuluh-puluh tahun saya sudah biasa ngengkel.